syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul pada acara Kaisar kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan dan kegigihannya kita bisa keluar dari zaman jahiliyah yang gelap gulita tersebut. Baiklah, akan saya sampaikan biodata penceramah kita kali ini. Nama Taufik Nuh, tempat tanggal lahir Jakarta 18 September 1968, alamat Pulau Gebang, Kirana, Blok A1 nomor 20 Jakarta Timur. Pendidikan S1 dan aktivitas dakwah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara Kaisar kali ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tausiah kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi kasrati dzikri wa jatinabun nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ila akhir al-ayah. Wa qara fi ayatin ukhra. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman keluarga besar Indonesia yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ngaji jam segini emang ngaji kagak enak ya. Saya hitung hampir 800 ini yang hadir. Alhamdulillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 800 yang hadir. Tambah 200 lagi tuh. Ya. Jadi 1000. Alhamdulillah. Ini memang rada-rada berpengaruh sama ustadznya. Ustadz tuh kalau ceramah jamaahnya banyak, enak di ceramahnya. Tapi kalau jamaahnya kayak begini nih, antara ya tadi, ya mudah-mudahan semuanya dalam rangka ibadah ya. Baik, ibu, bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya, apakah Ramadan kita kali ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita? Kita nggak tahu. Betul. Ada yang berani kasih jaminan bisa ketemu Ramadan ya Allah tahun depan? Kalau memang ya Allah Ramadanku kali ini, ya. Kalau memang ya Allah Ramadan kami kali ini, ya Allah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, yang kita minta apa sih? Ya Allah, terima semua amal ibadahku. Ya Allah, maafkan semua kesalahanku. Ya Allah, kalau memang ini Ramadan yang terakhir, tutuplah nanti mataku ya Allah dalam husnul. Itu yang kita minta. Ya. Dan pertanyaannya tentu buat kita semua, Ramadan yang sudah hampir berlalu 25 hari, ya, 25 hari Ramadan kita ini. Apa yang sudah kita perbuat dari 25 hari Ramadan yang sudah berlalu? Karena jelas dikatakan lan tarji'a ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali. Lan tarji'a, kalimatnya lan. Lan itu artinya tidak akan pernah.
Lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Lalu kalau sudah 25 hari berlalu ini, nggak mungkin kembali lagi. Maka jangan sampai yang Rasulullah katakan alangkah ruginya manusia tadi. Ya. Rasulullah bilang alangkah ruginya manusia tadi, dikala dikasih panjang umur, dikasih sehat badan, lalu ketemu dengan bulan Ramadan, Ramadannya berlalu dengan sia-sia. Rugi betul itu manusia. Masya Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang rugi atau enggak ini ya? Yang tahu hanya hati kita dan Allah. Ya. Ternyata tidak di mana survei membuktikan ya, banyak yang Ramadannya ya, tarawihnya cuma sampai malam ke-7. Coba lihat di mana kita tinggal, masjid, musola, itu malam pertama sampai malam kelima pasang tenda full, ya full pasang tenda itu masjid itu musola. Ya. Masuk malam ke-7 tendanya sudah dilipat-lipat. Ternyata kita nggak jauh beda sama yang begitu. Ya. Alangkah ruginya manusia tadi dikasih panjang umur, ketemu dengan bulan Ramadan, tarawih cuma sampai malam ke-7. Nggak usah tunjuk tangan, kelihatan ya. Kelihatan yang malam-malam cuma sampai malam ke-7 ya. Alangkah ruginya ketika Allah kasih panjang umur, sehat badan, ketemu dengan bulan Ramadan, lalu mohon maaf ya, jujur deh, ada yang sudah 2 kali hatam Quran apa enggak? Ya, yang ber-400 tuh. Boro-boro Ustaz. Ya, jangankan hatam Quran 2 kali Ustaz, baca Quran aja kagak ada yang begitu. Jangankan hatam sekali 2 kali, baca Quran aja kagak selama bulan Ramadan. Subhanallah. Padahal jelas itu ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa Allah katakan? Hudal linnas. Bukan main, Allah begitu rahmannya, Allah begitu rahimnya ya. Beliau katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah tidak mengatakan petunjuk buat orang Islam saja, juga tidak. Allah tidak mengatakan petunjuk buat orang yang bertakwa saja, tidak. Tapi Allah begitu sayang, begitu rahman, begitu rahim, begitu bijaksana. Beliau katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka siapapun yang merasa dirinya manusia, ya kan ini nggak ada bebek kan sekarang nih. Ya. Maka siapapun yang merasa dirinya manusia bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Apa Allah katakan? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda antara yang hak dengan yang batil itu Quran. Kita baca Quran kagak mau. Sadar kalau bacaan Quran kita belum benar. Ya. Sadar kalau makharijul huruf Quran kita belum betul, belum bagus. Ayo dong duduk di pengajian. Ada ustadz ngajarin ngaji, ayo dong hadir. Ini kan kita kagak. Kita lebih malu kepada manusia, ya. Kita lebih malu kepada manusia, tapi kita nggak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah diminta ngajarin tahsinul Quran. Ya, mulai pertama yang hadir banyak, ada 80 orang yang hadir. Kita suruh nih, ayo Pak silakan baca. Nanti kalau salah kita betulin. Dibilang, Ustaz, mohon maaf, nggak bawa kacamata Ustaz, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya udah kalau mau nggak bawa kacamata, yuk yang sebelahnya yuk baca yuk. Nah. Nanti kalau salah kita betulin. Dia jeletuk lagi, Ustaz, mohon maaf, batuk. Ya. Batuk. Ya. Ujung-ujungnya nggak ada yang mau baca. Kenapa? Karena malu sama teman sebelah. Kalau bacaannya belum benar. Ini kan yang terjadi, kita malu dengan manusia, tapi kita nggak malu kepada Allah. Padahal konsep Qurannya jelas itu, hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil itu Quran.
Ini sih kadang-kadang bagus juga. Bagus juga. Anaknya udah punya anak belum? Udah. Udah ya? Tidak punya anak? Udah. Udah ya? Berapa anak? 2. Baru 2 atau sudah 2? Baru 2. Hah? Baru 2. Sudah 2. Baru 2 atau sudah 2? Sudah 2. Enggak, saya tanya serius. Baru 2 atau sudah 2? Sudah 2. Karena akan beda. Baru 2 atau sudah 2? Sudah 2. Sudah 2. Sudah 2. Ente? Sudah 2. Sudah 2. Ini mohon maaf. Orang kalau bahasanya dibilang sudah 2, berarti dia nggak kepengen lagi sudah. Sudah. Udah nggak kepengen lagi. Tapi kalau jawabannya baru 2, dengan harapan mudah-mudahan Allah kasih lagi, Allah tambah lagi, kan begitu. Ya. Yang saya takut modal begini nih kalau jawabannya baru 2. Kenapa saya takut? Allah sudah diukur duluan. Allah sudah ditakar duluan. Kita jangan suka menakar Allah. Kita jangan suka mengukur Allah. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, maha kaya di muka bumi. Kalau Quran tadi sebagai petunjuk, Quran pembeda antara hak dengan yang batil, Allah sudah katakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang memberikan rizki kepadamu, juga anak dan istrimu. Ada rizkinya. Kalau bahasanya nanti sudah 2. Waduh, kalau 3 antar bagaimana ya? Ntar kuliahnya bagaimana ya? Waduh, kalau 4 antar bagaimana ya? Sekolahnya, makannya, ininya. Berarti kita sudah ukur Allah duluan. Betul? Allah jangan diukur. Allah jangan ditakar. Dia ghaniyun 'anil alamin, maha kaya di muka bumi. Yang jelas kewajiban kita ikhtiar, berusaha. Ada rizkinya anak, ada rizkinya istri. Dan itu pasti Allah katakan kok tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang memberikan rizki kepadamu, juga anak dan istrimu. Jadi sekali lagi, Allah jangan ditakar. Yang saya takut bahasa tadi, sudah 2, berarti udah gak kepengen lagi. Yang saya takut apa? Nanti ada gajah mati tinggalkan gading, macan mati tinggalkan belang. Lah istrinya dia mati tinggalin spiral, lupa dicabut tuh. 2 aja udah spiral dipasang bertahun-tahun, ya kan, mati lupa dicabut tuh spiral. Nah lo mati tinggalin spiral. Ada yang begitu. Baru 2 atau sudah 2? Baru mau nambah. Baru nambah. Baru mau cabut spiral. Subhanallah. Jadi saya katakan bagus sekarang ini bagus. Ya. Kenapa saya bilang bagus? Ya, anaknya 2, anaknya 3, bagus. Anaknya disuruh ngaji. Anak disuruh ngaji, Iqbal, Asep, Engkos, Dedi, Bang, Slamet, Yanto, Dewi, ngaji. Anak disuruh ngaji. Bagus. Bapaknya nggak pernah ngaji. Ada yang begitu? Wah, anak disuruh ngaji. Anak disuruh masuk TPA, emaknya nggak pernah ngaji. Ada. Termasuk yang di sini, jangan-jangan. Maka mohon maaf Bapak, Ibu, Mbak, semuanya. Ingat kalau Allah katakan harfun min harfil Quran. Harfun min harfil Quran. Satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca. Coba deh. Harfun min harfil Quran. Satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca. Apa kata Rasulullah? 1 malaikat mengangkat tangan berdoa buat orang yang membaca Quran tadi. Subhanallah. Kalau kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf Al-Qur'an yang sudah kita baca? Lalu berapa pula malaikat yang mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Ya, ini bibir kita berat benar buat baca Quran. Ya. Lidah kita kayaknya kaku banget buat baca Quran. Ya. Memang sih salahnya kita juga nih. Di antara kita juga yang salah. Kenapa saya bilang di antara kita juga yang salah? Ada temennya kemana-mana, ya, nih temennya nih, kemana-mana bawa Quran kecil nih, ya.
nggak kemana-mana bawa Quran kecil, bagus. Ya, kemana aja dibawa Quran kecil dah. Punya waktu, mojok baca Quran. Bulan Ramadan tuh ya. Kesempatan waktunya ada, mojok baca Quran. Temannya juga yang kadang-kadang iseng mulutnya. Kemana-mana bulan Ramadan bawa Quran lo, bau sorga lo, bau sorga katanya coba. Ya. Ini kan yang sombong siapa orang kita juga, orang Islam juga. Ya. Teman kita juga yang sama-sama Islam. Kemana-mana orang bawa Quran dikata bau sorga. Ya. Maka mohon maaf sekali lagi, malu mungkin, ya, malu mungkin kemana-mana bawa Quran. Ya. Sekarang di BB kita, di handphone kita itu sudah bisa masuk Al-Quran 30 juz. Malu kemana-mana bawa Quran, takut diejek bau sorga kali. Waduh, calon penghuni sorga nih. Malu dibilang begitu. Buka handphone kita. Ya, buka handphone kita. Buka Qurannya 30 juz. Itu ketika kita baca melalui handphone, pahalanya sama di mata Allah kita dengan baca Al-Quran. Ya. Ini sekali lagi, Quran kagak dimasukin dalam handphone. Ya. 30 juz kagak diinstal dalam handphone. Tapi film unyil banyak banget. Nah, jangan ketawa, gua tahu kok pada lo tuh lihat di belakang ketawa. Ustaz gue juga tuh, satu gue juga ya. Ya. Quran nggak dimasukin lah, film unyil banyak. Subhanallah. Itu film unyil, burung menerkam apa, kucing? Ya, burung menerkam kucing. Subhanallah. Ayo dong, ya. Ini saya katakan bulan keberkahan, bulan dimana penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kagak mau baca Quran. Dia petunjuk, ya. Dia pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan kembali lagi Bapak, Ibu, Saudara, ya. Itu Rasulullah pernah mengatakan begini. Sampai jam berapa, Mas? Setengah dua. Lama setengah dua. Dikatakan begini, orang yang senang membaca Al-Quran, ini kata Rasulullah ya, orang yang senang membaca Al-Quran, senang baca aja loh mbak. Orang yang senang membaca Al-Quran, jangankan badannya, kata Rasulullah ya, jangankan badannya, kain putihnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah ketika dia berada di dalam kubur. Subhanallah ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya berjanji tadi, jangankan badannya bagi orang yang senang membaca Al-Quran ya, kain putihnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Ternyata benar ya. Coba deh, 5 atau 4 tahun yang lalu itu di Tangerang kan, di Tangerang Selatan ya, ada kuburan sudah 26 tahun ya, kuburannya sudah 26 tahun itu. Ketika kuburannya kena pelebaran jalan di Tangerang itu ya, dikirim surat oleh petugas pemakaman kepada kerabatnya supaya tadi ya, si mayat yang ada dalam kubur dipindahkan ya, terserah mau dipindahkan kemana kayak gitu kan. Ketika dipindahkan oleh kerabat si almarhum tadi, waktu digali kuburannya yang sudah 26 tahun, ketika digali, apa yang ditemukan oleh kerabat dan keluarganya? 26 tahun yang ditemukan oleh kerabat dan keluarga anak-anak tadi, jasadnya masih utuh dengan kain putihnya yang masih putih. Ternyata apa yang dilakukan oleh seorang ibu nih, perempuan almarhumah ya, apa yang dilakukan oleh seorang ibu dulu semasa hidupnya, ternyata ibu itu semasa hidupnya dulu adalah seorang guru ngaji dan senang membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau janji Rasul, janji Allah jelas ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dan Rasulnya nggak akan pernah ingkar janji ya. Nih catat nih ya, Allah dan Rasulnya tidak akan pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji ya, yang suka ingkar janji itu yang fotonya banyak di tiang listrik sama di pohon 5 tahun sekali, itu yang suka ingkar janji ya. Ngerti yang suka ingkar janji ya, yang fotonya banyak di pohon sama di tiang listrik 5 tahun sekali, tuh yang suka ingkar janji. Allah dan Rasulnya jelas tidak akan pernah ingkar janji. Maka kalau
Allah berjanji tadi, orang yang senang membaca Al-Quran, jangankan badannya, kain putihnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Ternyata itu benar. Tinggal kita nih, ya, mumpung ya, kalau dilihat usia kan masih muda-muda semua ini ya. Paling di bawah 30-an semua ini, ya. Mbak, di bawah 30 semua, ya. Di atas 40 belum ada kok ini ya. Belum ada di atas 40 ini. Maka usia kita masih muda, ayo banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan lagi kita mau ibadah? Ya. Kapan lagi bibir kita basah dengan bacaan Quran? Kapan lagi lidah kita bergetar dengan bacaan Quran? Kalau bukan kita awali dari bulan Ramadan, yang jelas konsep Qurannya tadi. Ya. Mbak, yang belakang jangan ngobrol. Itu baru datang malah ngobrol lagi tuh. Udah datangnya terlambat ngobrol. Tuh saya liatin aja tuh, sekarang ngumpet itu ngumpet. Mbak, ya. Jadi saya ingin sampaikan begini. Itu yang di Tangerang. Tapi saya katakan tadi, saya pernah menyaksikan betul dengan mata kepala saya sendiri janji Allah buat orang yang senang membaca Al-Quran, jangankan badannya, kain putihnya tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itu saya katakan tadi, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini yang saya pengen ceritakan, begini maksudnya. Mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita. Ayah saya, kalau saya panggil abah ya, abah saya itu istrinya satu. Sampai beliau meninggal, istrinya satu. Anaknya dikit, 2 macam. Iya. Istri satu, anaknya dikit, abah saya itu 2 macam. Laki sama perempuan, macamnya dikit, cuma 2. Ya. Jumlahnya, ini jumlahnya 17. luar. Saya anak nomor 15. Ya mohon maaf, saya bukan bela bapak saya. Bapak saya anaknya banyak, pantas, wajar. Karena bapak saya hidup saja sudah 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, sampai zaman sekarang ya kan. Dia sudah hidup 3 zaman. Wajar anaknya banyak. Kenapa? Karena bapak saya dulu belum ada KB waktu hidupnya. KB belum ada. Lalu dulu juga belum ada listrik. Dulu belum ada TV. Dulu zamannya belum ada handphone. Dulu jalanan belum pada macet. Lah bapak saya emang jualan, pulang dari jualan sampai di rumah jam 7 malam. Di rumah nggak ada listrik, emang lampunya pelita toblok. TV nggak ada, hiburan nggak ada. Jam 8 dia udah tidur. Hiburannya emang cuma itu doang atuh. Jadi ecek-ecek itu lagi, emang hiburan cuma itu ya kan. Pantes anaknya banyak. Ya. Nah kalau orang sekarang anaknya 2, anaknya 3, paling banyak 4 juga pantes. Kenapa? Kerja di Jakarta, tinggal di mana? Tangerang. Kerja di Jakarta, tinggal di mana? Di Depok. Ya mohon maaf, dia lihat matahari aja kagak di rumahnya. Bener, lihat matahari aja kagak. Berangkat habis subuh, ya kan? Matahari belum terbit. Pulang udah jam 9 malam, matahari udah terbenam. Ya, dia kagak pernah lihat matahari di rumahnya. Dia lihat matahari paling apa? Sabtu Minggu. Itu doang. Ya. Maka saya katakan, ya, alhamdulillah, emang wayang datang atu-atu. Terakhir ntar si itu, siapa namanya? Si Cepot ntar yang datang. Kita tunggu deh yang terakhir ya. Baik. Ini belum jadi Cepot. Terakhir. Baik. Jadi saya katakan tadi ya, ternyata Mas ya, 17 Mas. Saya nomor 15.
Ternyata 17-17-nya sarjana semua. Ya. 17-17-nya sekolah semua. 17-17-nya pakai baju semua. Nggak ada yang telanjang tuh, nggak ada. Sarjana, sekolah semua pakai baju semua. Pakai logika, nggak bisa diterima dengan logika. Kenapa? Karena bapak saya cuma tukang cendol. Ya. Ayah saya tukang cendol. Bukan pejabat, bukan konglomerat. Ya. Tapi tadi yakin sama Allah. Jangan ditanya, baru 2, apa sudah 2? Itu namanya nggak yakin sama Allah. Jadi bapak saya tukang cendol memang, tapi saya yakin ya, beliau tukang cendol yang pasrah kepada Allah, tukang cendol yang dekat kepada Allah. Ternyata tadi janji Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku yang memberikan rezeki kepadamu juga anak dan istrimu. Itu janji. Ya. Ternyata alhamdulillah dari cendol bapak saya saja, dari cendol bapak saya, alhamdulillah. Ya, saya bisa dapat beasiswa ke Mesir ya dari cendol. Kalau bukan karena cendolnya bapak saya yang Allah kasih tadi, saya nggak akan bisa begini. Makanya saya nggak pernah malu punya ayah yang cuma tukang cendol. Tapi seingat saya, ayah saya tadi, ibu, bapak, mas, ya, ini yang saya mau sampaikan. Itu seingat saya waktu saya kelas 5 SD lah. Ya, saya mulai ingat kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD itu ibu saya yang bikin cendolnya. Sagu aren, pakai daun suji, daun pandan, diaduk. Ya. Sudah mulai kental, dituang ke kaleng yang sudah dibolong-bolongin, dituang. Lalu ditekan-tekan papan di air yang dingin, procot keluar itu cendolnya di air dingin. Jadi cendolnya matang, santannya matang, gulanya itu bapak saya yang bawa, bapak saya yang jual. Di samping itu memang ayah saya jual pisang goreng, tape goreng, ubi rebus gitu ya. Saya kelas 6 saya udah mulai ngikut bapak saya itu jualan. Terkadang saya suka lihat itu anak SMA, anak SPG dulu tuh ya. Bapak saya kalau ibu saya masih bikin cendol itu santannya belum matang, gula belum matang, cendol belum matang gitu ya. Itu bapak saya pasti ada di ruang depan. Di ruang depan bapak saya itu dia baca Quran. Itu kerjanya. Sambil nunggu cendolnya jadi matang, dia baca Quran. Cendol matang nih, Mbak, udah rapi tuh Mbak, semua Mbak, kata umi saya tuh, udah boleh dibawa. Jadi dia nunggunya nggak kemana-mana, baca Quran. Lalu kalau ada yang beli cendolnya nih, dia layani. Habis dilayani, yang beli duduk di meja gitu kan, sambil makan pisang goreng, tape goreng. Dia nggak nungkulin, dia nggak liatin itu. Dia ada di belakang pintu, baca Quran. Kalau kagak ada yang beli, sepi nih, nggak usah bingung-bingung, dorong aja pintunya. Pasti ada di belakang pintu, dia lagi baca Quran. Itu bapak saya. Ya. Jadi saya teringat betul itu, kadang kalau saya kelas 6 SD, saya sudah nunggu ikut bapak saya itu. Ada anak SMA, ya, ada anak SMA kayak bapak, gini dulu waktu SMA lah ya. Anak SMA dia makan pisang goreng 3, dia makan bakwan 3, gitu kan. Dia makan tape 2, dia bilang begini, Pak, tadi pisangnya 1 Pak, bakwan 1 sama tape 1. Masya Allah. Saya bilang, Mbak, tadi dimakan pisang 3, Mbak. Ngapa dibilang 1? Tadi dimakan bakwan 3, kok dibilang 1, Mbak? Opik lihat sendiri, Mbak, dimakan 3. Apa bapak saya bilang? Biarin, dia nggak punya duit kali, Pik. Lagian orang yang model begitu, Pik, lama-lama mati, kata bapak saya begitu. Bukan didoain, bukan. Cuman bapak saya bilang begitu, orang begitu, Pik, lama-lama mati, kata. Saya dulu nggak mikir loh, lama-lama mati. Ternyata emang bener, kagak bakal hidup selamanya itu orang. Dia lama-lama pasti mati. Nggak bakal hidup selamanya, lama-lama pasti mati. Oh iya juga sih sekarang. Emang lama-lama mati juga tuh yang makan pisang 3 bilang 1, ya kan? Makan tape 2 bilang 1, ya. Jangan-jangan pernah pengalaman juga yang modal. Ya taubat dulu sama yang punya pisang goreng, taubat ya. Kalau memang dia masih hidup datengin ya. Pak, dulu saya pernah makan pisang bapak 3, tapi saya bilang 1 nih, saya bayar nih. Bayar kalau memang masih ada panjang umur tuh orangnya ya. Kenapa jadi tanggung jawab entar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bukannya kagak itu ya. Lah Ustaz, bagaimana Ustaz? Dulu saya juga begitu sih Ustaz. Makan di warteg ya kan, makan tempe 2, saya bilang 1 Ustaz ya. Tuh warteg tahu udah kegusur Ustaz ya. Kagak tahu lagi. Sekarang saya baru sadar pengen bayar kemana Ustaz. Nah loh ya. Pengen bayar sekarang ini orangnya udah nggak ada kan. Ente keluarin tuh duitnya, niatin dah tuh buat yang punya warteg.
yang ente makan tempe gorengnya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah yang Rahman, Allah yang Rahim memaafkan kesalahan kita. Ya, kita niatin tuh, kita bayar pahalanya buat yang jualan warteg kemarin. Kali-kali aja pernah nembak dulu ya kan. Ya nganggut-nganggut pengalaman nih. Dalam hatinya Ustaz kebaca juga gue nih kan. Ayo deh ya, coba mensikapinya begitu. Jadi ternyata Bapak tahun 1994 abah saya meninggal. 1994 abah saya meninggal. Usia abah saya waktu itu umurnya 67 tahun. Lalu tahun 2001 kuburannya di Bipak di Tanah Abang kena pelebaran jalan. Ibu saya masih ada. Ibu saya terima surat tadi. Dan saya ketika itu sudah berkeluarga tahun 2001. Ibu saya bilang, telepon saya. Karena ibu saya tahu betul. Semua anak-anak ini kerja pegawai negeri. Yang nggak pegawai negeri, yang nggak pegawai swasta, cuman saya doang. Ya, pegawai negeri bukan, pegawai swasta kagak, ya kan? Tapi saya pikirin gaji orang. Ya. Mbak Umi saya telepon Umi. Iya Umi. Ini ada surat. Dari mana Umi? Dari Bipak, kuburan Baba. Kenapa? Ini katanya kuburan Baba kena pelebaran jalan. Ini kalau kita nggak angkat, kalau kita nggak pindahin, nanti di bulldozer, kita bingung nyarinya lagi. Opik deh yang ngurusinnya, kata Umi saya tuh. Opik kan yang punya waktu. Kalau yang lain pada kerja, ada repot, apalagi dia pegawai negeri, susah izinnya. Opik yang ngurusinnya. Pokoknya Umi serahin sama Opik nih. Saya bilang sama Umi saya, ya udah Umi nggak usah pikiran, Umi nggak usah bingung, ntar Opik yang ngurusin. Umi tenang aja, jangan dipikirin ya. Karena biar bagaimanapun kan istri kepada suami kan pikirannya. Saya bilang udah Umi nggak usah pikirin, ntar Opik yang ngurus. Ya Opik, pokoknya Opik yang ngurus, Umi nggak tahu ya. Apa Umi udah seneng sama Opik? Iya Umi, Opik yang ngurus. Saya bilang begitu. Udah. Habis Umi saya telepon itu, saya langsung telepon. Saya telepon kakak saya nomor 1. Saya nomor 15. Kakak saya nomor 1 saya telepon. Kakak saya masih tinggalnya di asrama polisi Ciledug. Ya, karena memang abang saya polisi nomor 1 itu. Dia tinggal di asrama polisi di Ciledug. Saya telepon, Bang, iya Opik, ada surat nih dari Bipak Tanah Abang, kuburan Bapak begini, kata Umi. Nanti kalau kita nggak pindahin, kita nggak angkat, akan begini, Bang. Akan begini, Bang. Nah, abang kan anak Bapak nomor 1 nih. Abang jadi contoh, abang jadi tauladan buat kita semua. Kalau abang kagak datang, abang kagak urus, bagaimana ntar jadi kata ada yang lain. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Apa dia bilang? Ya udah Pik, kalau lu yang telepon, lu yang ngomong, ntar gue datang tuh. Polisi takut juga sama anak nomor 15. Lah anak nomor 15 Ustadz. Polisi takut sama Ustadz. Lah kalau dibacain Al-Fatihah. Nah. Saya pernah pengalaman kan, saya bilang itu, saya ceramah di Otista sini, di Otista. Waktu Iskandar Nata Kampung Melayu itu. Saya mau ceramah, saya pikir itu putaran saya dari depan gelanggang remaja itu, saya pikir putaran saya. Karena mau ngejar waktu, saya muter balik ke mobil saya itu, muter balik. Baru 20 meter, motor polisi datang. Dalam hati, ya Allah, salah apa nih gue ini? Kok polisi berhenti depan mobil nih? Apa salah gue ya dalam hati nih? Turun polisi dari motornya, kan dicamperin mobil kita tuh. Dicamperin ke pinggir pintu kan. Selamat siang Pak, kata tuh polisi. Saya buka kaca, saya lihat namanya Rosid. Saya bilang, Bapak selamat siang. Assalamualaikum. Oh mohon maaf Pak, kata dia. Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Pak, kata tuh polisi, Bapak tadi muter di sana? Betul. Bapak tahu nggak? Enggak. Itu dilarang berputar dari arah Bapak tadi. Bolehnya dari sini Pak. Kalau dari sini bisa berputar, tapi dari arah Bapak nggak bisa itu berputar. Loh, mohon maaf Pak, tadi saya lihat nggak ada rambu-rambunya Pak. Dilarang berputar. Lagian waktu saya muter kan tadi Bapak kagak ada. Kenapa jadi Bapak tahu-tahu nongol di sini? Udah jangan tanya itu, kata dia begitu kan. Coba lihat surat. Saya kasih STNK, saya kasih SIM. Apa dia bilang? Ya udah kalau gitu Bapak salah ya. Loh mohon maaf Pak. Kalau dibilang saya salah, saya bukan nggak terima salah. Orang nggak ada rambu-rambunya Pak. Jadi kalau memang saya dianggap Bapak salah, ya saya minta maaf. Tapi saya mau ceramah Pak. Saya ngejar waktu ini.
Ya nggak bisa, orang bapak salah kok mau enak aja. Udah ditilang pak. Dia keluarin tuh buku dari dikeluarin buku dari sepatunya tuh kan gede tuh sepatunya tuh. Dicopot. Dia maju ke depan ditulis tuh saya, Pak, mohon maaf Pak, jangan ditilang Pak. Saya mau ceramah ngejar waktu. Dia bilang begitu. Ya udah, kalau memang nggak mau ditilang, damai. Damai. Ternyata di mana ada Kodim itu bikin spanduk, damai itu indah. Ternyata di mana Kodim kan suka tuh di depannya, damai itu indah. Ternyata benar damai itu indah. Saya tanya sama tuh polisi, kalau damai berapa Pak? 50.000. Wih, saya bilang, Pak, saya nggak punya duit 50.000 Pak. Adanya 20.000. Mau nggak Pak? Kenapa? Karena memang di kantong saya nggak ada duit 50.000. Yang ada 20.000 sama 100.000. Nah. 50.000 nggak ada. Kan saya harus hati-hati kalau sama polisi. Coba mohon maaf, saya kalau diundang di angkatan udara, yang undang angkatan udara, saya akan bilang begini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Angkatan udara yang undang saya. Kalau yang undang angkatan laut, saya akan bilang, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Angkatan laut yang undang saya. Kalau angkatan darat beda lagi. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Angkatan darat. Nah, kalau polisi beda lagi. Bapak Ibu, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sebab polisi kalau ngenilang, duit yang ada di dompet diminta semua sebanyak-banyaknya. Saya harus hati-hati itu. Oh, udah nggak bisa, tilang aja. Pak, mohon maaf Pak, jangan ditilang. Saya nggak ada duit 50.000, adanya 20.000 doang. Apa dia bilang? Ya udah, kalau mau 20.000 ngasihnya di belakang. Ngasihnya di belakang. Saya tarik dompet saya, 20.000 saya cabut, saya lepit. Lepit itu. Ya Pak. Kontak. Sep. Wih. 20.000 itu dia. Sep. Dia masukin ke sepatunya. Sep. Ditaruh di sepatunya itu. Udah begitu Pak, STNK saya mana Pak? Ini. SIM-nya Pak, ini. Udah saya terima tuh kan. Apa saya bilang? Alhamdulillah. STNK saya, SIM saya sudah saya terima. Dan uang 20.000 saya juga Bapak sudah terima. Nanti di pengajian saya minta sama jamaah untuk sama-sama dibacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan duit 20.000 saya yang Bapak terima jadi berkah. Saya bilang begitu. Memang Bapak ini Ustaz? Lah saya Ustaz. Emang Bapak mau ceramah? Lah saya mau ceramah. Ya udah kalau gitu Pak, ini 20.000 saya pulangin aja. Polisi takut sama Al-Fatihah. Lah abang gue, Bang, abang nomor 1 loh Bang. Abang contoh loh, begini. Apa dia bilang? Ya udah Pik, kalau memang lu yang telepon gue datang besok. Tadi begitu. Datang abang saya biar polisi juga ya kan. Saya telepon adik saya nomor 17. Tinggalnya di Ciputat. Saya telepon Nurul, namanya Nurul. Nurul anak terakhir, anak bontot, begini nih, ada kasus nih, kuburan bapak begini. Nurul nggak pengen lihat, nggak pengen nyaksiin anak bontot, anak paling kecil. Ya kapan mau ngabdi, kapan mau sayang sama orang tua? Saya bilang begitu. Ya udah deh Bang Opik, ntar Nurul datang. Saya telepon kakak saya nomor 8 di Pamulang. Saya telepon, saya bilang begitu, datang. Akhirnya apa saya bilang? Udah, besok pagi-pagi lo pada datang ke rumah gue. Saya bilang gitu. Nanti dari rumah, saya bilang begitu kan, kita sama-sama berangkatnya ke Bipang. Pagi-pagi lo pada datang. Dalam hati saya 94 ke 2001, 7 tahun ya. Saya berpikir ala paling tinggal tulang-tulang doang. Saya belilah petik telur asin itu, petik telur asin. Ya, saya pikir nanti kalau di kuburan Bipak ini digali oleh tukang gali, ketemu tulangnya, kumpulin dulu di petik telur asin. Setelah dikumpulkan di petik telur asin, nanti di kuburan yang baru dibungkus lagi dengan kain kafan, baru dikubur. Pikir saya tadinya begitu. Berangkatlah saya dengan abang, adik dan kakak saya perempuan yang lain itu berangkat dari rumah saya sampai di Bipak Tanah Abang. Dipanggil 2 orang tukang gali, digalilah kuburan abah saya. Ini yang saya katakan tadi. Kemuliaan Al-Quran, janjinya Allah. Ketika digali kuburan abah saya, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di saat itu, ya, apa yang saya lihat, yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri?
jasad ayah saya dalam kondisi utuh dan kain putihnya yang masih putih. 7 tahun. Di saat itu saya menangis. Memang saya katakan saya menangis. Apa yang saya tangisi ketika saya lihat jasad abah saya? Saya katakan, Sodakta ya Allah, Sodakta ya Allah, Engkau benar ya Allah. Sodakta ya Allah, janjimu benar ya Allah. Janjimu tidak bohong ya Allah. Ayahku yang bukan konglomerat, ayahku yang bukan sarjana, ayahku yang bukan pejabat, ayahku yang cuma tukang cendol ya Allah, tapi senang membaca Quranmu. Kau buktikan depan mata kepalaku sendiri ya Allah. Sodakta ya Allah, janjimu benar. Saya bilang begitu. Yang saya tangisi ketika itu, apa yang saya tangisi? Ya Allah, saya bilang, orang panggil aku Ustaz. Ya Allah, orang panggil aku Kiai. Apakah aku bisa seperti ayahku kayak begini? Itu yang saya tangis. Saya telepon Umi, saya, Umi, abang masih utuh, Mi. Masih utuh, bener, Mi. Umi cuma bawa peti telur asin, Mi. Nggak mungkin, Mi, bapak dimasukin peti telur asin. Saya bilang, ini harus sewa ambulan lagi, harus sewa keranda lagi, Mi. Ya. Abang kata Umi, pokoknya yang ngurusin Umi nggak tahu. Saya bilang dengan abang saya, Bang, Nurul, diam sini. Jangan diangkat dulu. Opik lari dulu. Sewa ambulan, sewa keranda. Saya lari, sewa ambulan, sewa keranda. Bapak, Ibu, itu abang saya yang angkat. Abang saya dan 2 orang tukang gali, kita minta tolong angkat. Mengangkatnya berempat nih, berempat mengangkatnya begini lagi. Begini lagi. Sepotong tulangnya, tidak ada yang ketinggalan di dalam. Subhanallah. Dalam mobil ambulan saya bilang, Bang, biarin Bang Opik yang temenin abang di ambulan. Abang bawa pulang mobil Opik sampai ke kuburan yang baru. Saya bilang begitu. Abang saya yang bawa, saya dalam ambulan. Dalam ambulan saya penasaran. Saya buka dia punya penutup kepala tuh, kain kafannya. Ya Allah, saya lihat rambutnya utuh, wajahnya utuh. Yang lebih mengharukan saya apa? Baunya nggak ada. Ini janji Allah, baunya nggak ada. Saya nggak pakai masker, saya nggak pakai tambah minyak, baunya dalam ambulan nggak ada. Ini orang yang sedang baca Quran. Maka tinggal sama kita sekarang ini, percaya apa enggak, yakin apa enggak, itu aja kok. Kita kadang-kadang mohon maaf lagi ceramah sih begini, benar ya Allah. Pokoknya gue besok mau baca Quran di hari gitu. Berasa tuh kalau lagi begini nih, ya. Bahkan mohon maaf, ya Allah, apa kayak begitu ya? Nangis. Keluar dari pengajian, wes. Belas angin nih. Udah lupa. Yuk kita start dari sekarang ya. Kita biasain dari sekarang. Ya paling tidak habis sholat zuhur, gak usah banyak-banyak, ya. Kalau satu ayat ntar kepanjangan, diomelin sama manajer kita, ya. Apalagi sama supervisor, ya kan, diomelin, ya kan. Kalau supervisor kan tahu, kejar target, tuh supervisor begitu, ya kan. Kejar target aja, dia kagak tahu, ya kan. Ada supervisor di sini nih, ya? Nggak ada. Kalau ada sampein ya, jangan cuma kejar target doang gitu bilangnya. Artinya apa tadi? Bukan nggak boleh kejar target, boleh. Tapi kan tadi kesian dong staf karyawan kita. Berikan dia dalam sarana untuk ibadah. Habis sholat zuhur 15 ayat aja mojok. 15 ayat aja biasakan itu. Tapi sholat asar 15 ayat. Ya Allah, itu kalau sudah mendawamkan, membiasakan, insya Allah nanti enak rasanya. Ini kita yang tadi saya katakan kagak pernah, ya. Anak disuruh ngaji, bapaknya nggak pernah ngaji. Anak disuruh ngaji, ibunya nggak pernah ngaji. Akhirnya itu anak dapat PR. PR-nya PR tajwid. Apa kata guru ngajinya? Anak-anak, ini bapak guru kasih PR ya. PR-nya PR tajwid. Nah, apa PR-nya pak guru? Ditulis di papan tulis. Cari hukum nun mati ketemu ba. Yang kedua hukum hukum nun mati ketemu sin. Cari di alam Quran di rumah kamu sebanyak-banyaknya. Kalau kalian tidak tahu, tanya sama ayah, sama ibu kalian ya, kata gurunya. Pulang. Ayah, kenapa sayang? Ada PR ya. PR apa nak? PR tajwid dari pak guru nih di pengajian. Apa PR-nya sayang? Ini kata pak guru suruh cari ya.
Cari apa nah? Hukum nun mati ketemu ba. Ama hukum nun mati ketemu sin. Bapaknya melotot. Bapaknya melotot. Bilang sama Pak Guru. Kenapa ya? Bilang sama Pak Guru. Kenapa? Itu PR nggak benar. Kok PR nggak benar? Kenapa? Iya, yang namanya nun mati dikubur, nggak bakal ketemu sama Mbak. Nun mati dikubur katanya, nggak bakal ketemu sama Mbak. Ini kan yang salah gurunya kasih PR apa bapaknya nggak pernah ngaji kan begitu ya. Maka yuk kita start dari sekarang ya. Kenapa? Ingat Bapak, Ibu, Saudara, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ada Allah katakan ya, ada satu malam di bulan Ramadan yang Allah katakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adanya di mana? Di bulan Ramadan. Satu malam tadi ya. Maka kalau 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan, berarti kan berapa tahun itu? 83 tahun. Kira-kira umur kita sampai nggak 83 tahun? Ya Allah ya. Nggak ada jaminan buat kita bisa sampai 83 tahun. Maka kalau saja kita bisa menggapai kalau saja kita bisa menggapai ada satu malam di bulan Ramadan sekarang ini yang namanya malam Lailatul Qadar, cakep betul. Tapi kan tadi orang yang menggapai Lailatul Qadar ya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kan bukan malam-malam ngancem. Artinya apa? Jauh sebelum datang Ramadan dia sudah mempersiapkan hati. Jauh sebelum datang Ramadan dia sudah mempersiapkan diri. Untuk apa? Tadi melakukan dan melaksanakan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang begini inilah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu jangan ada pertanyaan begini, Ustaz, emang bagaimana sih ciri-ciri Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Ada yang bilang, Ustaz, katanya Lailatul Qadar itu sunyi, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, diam tenang, binatang nggak ada yang berbunyi. Ya, inilah ngaco saya bilang. Yang namanya Lailatul Qadar tadi sunyi, diam itu di mana? Hati kita merasakan sunyi. Yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan keadaan sekeliling kita yang sunyi, burung kagak berkicau, angin kagak bertiup. Wah, itulah tidak ada ciri-ciri yang begitu. Ya. Maka ya, jangan sampai ntar malam nih, malam ke-26 nih, bukan Lailatul Qadar, enggak usah tarawih 26. Besok malam 27 baru nih sekalian tahajud nih. Ya, mohon maaf, itu mah bukan Lailatul Qadar, ya kan? Namanya Lailatul Qadar. Ya, itu namanya ngancem. Artinya apa? Yang menggapai Lailatul Qadar jauh sebelum datang Ramadan. Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia dirikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasanya lalu mendirikan Ramadannya imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang begini inilah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan dia Lailatul Qadar tadi ya. Itu bukan semata-mata begini. Oh, turun malaikat Jibril nih. Enggak. Ya. Tadi di situ ada yang menafsirkan apa? Rahmatnya Allah. Di situ apa yang menafsirkan hidayahnya Allah. Di situ ada yang menafsirkan apa? Taufiknya Allah. Ya, artinya rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, keberkahannya Allah. Itu Allah akan turunkan pada satu malam tadi. Maka orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri nggak bisa. Waduh, orang kalau udah dapat Lailatul Qadar mukanya bersih. Nggak begitu juga. Dan bukan di saat itu. Bisa jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi selesai Ramadan kelihatan, ya Allah, ini Mbak dulu masih ngajinya, ya ngaji zuhurnya di Indosat kagak pakai jilbab, iya kan?
rapi Ramadan, subhanallah, rambutnya ditutup, bajunya cakep, rapi, tutur katanya manis, ya, bahasanya santun. Ini orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa begitu. Ya. Artinya enggak ujung-ujung, oh malam itu terus ada, enggak begitu juga. Itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai itu semua. Artinya ya, bisa merubah hidup kita dengan tadi yang Allah katakan, inna anzalnahu, telah kuturunkan hu tadi, bisa rahmat, hidayah, taufik, keberkahan. Maka mudah-mudahan itu semua bisa kita gapai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ada 15 menit lagi. Baik, silakan saya kembalikan sama Mas. Kepada Iwan dan Ahmad yang ingin bertanya dipersilahkan. Dua penanya. Nah ini sih kagak ada. Ada doa aja doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya kan pulang kerja malam gitu Ustaz. Kemudian sampai di rumah sekitar jam 7. Ya. Kemudian saya ikuti taraweh di masjid gitu ya. Saya ikutin taraweh, ternyata kok apa namanya, imamnya cepat sekali gitu. Mati. Kok seperti itu? Itu gimana Pak Ustaz? Bacanya cepat sekali. Padahal kalau kita ini kan kita harus merendahkan diri kita. Pemaknaan. Iya. Apakah lebih baik saya mengikuti apa saya di rumah gitu? Itu aja. Iya. Baik. Ada yang lain? Saya tampung dulu. Kita tampung dulu atau jawab? Jawab aja. Jawab. Baik. Bagaimana Ustaz kalau memang seorang imam di saat tarawih itu bacaannya cepat banget, bahkan Al-Fatihah 1 kali napas. 1 kali napas. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Waladdallin. Di belakang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman terus begitu. Lalu yang begini bagaimana, Mas? Saya tidak salahkan. Mungkin yang tadi bacaannya cepat karena memang dia mengambil bilangan tarawihnya banyak. Bisa dia bisa ngambil 20 rakaat atau 20 ya 3 rakaat gitu kan dengan witirnya, atau sama seperti kita di Madinah gitu kan, ditambah lagi nanti dengan sholat-sholat sunat yang lain di Mekah kan gitu ya, sehingga bacaannya jadi cepat supaya apa? Ngejar target. Ya kan? Sekarang kalau memang Mas ikut dengan imam yang seperti tadi, sekali lagi soal khusyuk atau tawaduknya, kalau kita sudah berjamaah, sesungguhnya nikmatnya begini, enaknya begini. Udah kita nggak tahu-tahu kok, yang bawa dia. Soal nggak tamakninah, soal nggak khusyuk, soal ini kan urusan dia. Tapi kita tadi ikut imam udah pasrah saja kepada imam kan begitu. Kalau memang kita sudah tadi adaan makmuman lillahi ta'ala ya, aku sebagai makmum yang berimam kepada yang di depan lillahi ta'ala, maka urusan semua ditanggung oleh si imam kan begitu ya. Kagak khusyuk nih, kagak jadi dot, urusan dia, kita mah tetap dapat pahala kan begitu. Ini kalau kita mau lihat ke sana ya. Tapi memang alangkah baiknya seorang imam ya, namanya seorang imam, ayo ya, sholat dengan khusyuk, sholat dengan tomaknina, sehingga apa? Jamaah yang di belakang mengikutnya juga enak. Ya. Kan kesian kalau nenek-nenek ngikut begitu. Udah nenek-nenek umur 80 tahun, lebar, Allahu Akbar. Emang kan rukunya nyengir dulu kalau nenek. Nah, baru begini, Sami Allahu liman hamid, udah balik lagi tuh nenek-nenek. Belum subhana rabbil azim wa bihamdihi, udah balik lagi tuh nenek-nenek. Maka seorang imam yang baik pun ya, seorang imam yang baik nanti Mas kalau jadi imam ya, seorang imam yang baik harus tahu jamaah di belakang tuh siapa saja ya. Ada orang tua enggak, apa muda semua enggak, kita kudu paham. Sehingga apa tadi merasakan si jamaah ini nikmat sholatnya gitu loh.
Lalu pertanyaan emas tadi, kalau kayak begini gimana Ustaz? Apakah saya sholat berjamaah dengan imam di masjid atau saya di rumah? Kan gitu ya. Kalau tadi saya bilang, kalau mau berjamaah, pasrahkan sudah semuanya urusan mas kepada imam. Mas dapat pahalanya kok. Enggak hilang. Enggak sia-sia. Oh Ustaz, saya kagak khusyuk begitu Ustaz. Gerabak-gerebek saya rasanya Ustaz. Enggak pas di hati saya. Enggak yakin. Keluar dari situ. Berjamaahlah di rumah dengan anak dan istri. Boleh, enggak apa-apa. Gitu ya. Di mana kita bisa merasakan asiknya kita bercengkrama dengan Allah. Di mana kita bisa merasakan asiknya kita bersenda gurau dengan Allah. Kan ketika kita sholat, artinya apa sih? Kita sedang bercengkrama dengan Allah. Kita sedang ngobrol dengan Allah. Ketika kita rasakan asik bercengkrama dengan Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita sedang bercengkrama dengan Allah tadi. Ternyata asiknya begitu. Silakan keluar dari masjid tadi, jangan ikut berjamaah di situ. Ajak istri, ajak anak kita berjamaah di rumah. Boleh. Yang kagak boleh apa? Udah begitu, udah alat lu, gue enak banget di situ. Kagak sembahyang, muka lo jauh, kagak sembahyang. Jadi itu ya Mas ya. Baik. Silakan satu pertanyaan lagi. Mbaknya yuk. Akhwatnya ada? Boleh, yang merah, kudungan merah paling depan mau tanya merah hati? Enggak. Enggak, saya udah jinak kok tanya. Ada? Enggak ada. Baik. Kalau enggak ada, selamat baik. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tentang mengenai nuzulul Quran Ya. Karena saya pernah dengar ada riwayat yang menyatakan bahwa nuzulul Quran itu Al-Quran diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan kan kalau yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu adalah ada 10 pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sedangkan nuzulul Quran kan 17 Ramadan saja. Nah, itu gimana Ustaz? Benar apa? Baik. Afwan. Jadi kalau Qur'annya turunnya itu memang di bulan Ramadan, persisnya tanggal 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu terjadi di tanggal 17 Ramadan, ya. Lalu Quran itu diturunkan bertahap. Quran itu diturunkan sesuai dengan keadaan, kejadian di saat itu. Kalau ada ulama mengklarifikasi, selama Quran itu diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kan begitu ya? Itu Quran diturunkan begitu. Diklarifikasi oleh jamaah tadi, dibagi-bagi, akhirnya ketemulah dengan jumlah tadi 22 bulan, 2 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gitu. Maka yang benar yang mana? Yang benar tadi adalah di 17 Ramadan. Kalau berdasarkan sejarah Rasulullah Muhammad menerima wahyu yang pertama. Lalu nuzul Lailatul Qadar itu sendiri sesungguhnya yang ingin saya sampaikan masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itulah yang bukan di 10 terakhir. Ya. Lailatul Qadar itu Allah jelaskan adanya di bulan Ramadan. Bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Ya. Maka tadi kalau bahasa saya, orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar satu malam di bulan Ramadan tadi, ya. Artinya apa? Jauh sebelum datang Ramadan, dia sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kali-kali saja dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Tapi tadi yang saya katakan, kita banyakannya tadi ngancem. 21 tarawih, sampai duha, sampai tahajud. 22 kagak. 23 tarawih lagi. Karena apa? Karena dianggap tadi, oh di 10 terakhir dari bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Padahal tidak itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu, hunya tadi selama bulan Ramadan. Begitu. Ya? Baiklah, karena waktunya sudah habis. Udah habis. Tambah lagi enggak? Enggak, lagi. Ada pertanyaan Itu lagi? enak lagi. Air kagak ada di sini. Ya, doa. Yang duduk doa sama saya aja. Saya sudah. Baik. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Ya, sehatkan badan kita. Pesan saya gini, Mbak. Sebelum saya tutup dengan doa. Nih.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu yang kita minta ya. Ya Allah, aku pengen selalu bersamamu. Ya Allah, aku pengen dekat kepadamu. Ya Allah, kalau kau ingin tutup mataku, ya Allah, tutuplah mataku dalam husnul. Artinya mas, artinya kalau mas mau matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Enggak mau su'ul khotimah. Enggak mau. Mas, mau su'ul khotimah apa? Husnul khotimah. Sama. Kalau mas maunya sama. Husnul khotimah. Kalau kepengen mati kita, tutup mata kita, husnul khotimah, kita maunya jalannya kita sendiri yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kok kita sendiri Ustaz yang menentukan jalannya? Iya, bukan Allah. Kalau kita kepengen ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah, kepengen husnul khotimah, jalannya kita sendiri yang menentukan, bukan Allah. Kenapa jalannya kita yang menentukan? Artinya begini, kalau tahu itu pekerjaan dosa, kalau tahu itu pekerjaan yang dilarang oleh Allah, kalau tahu itu pekerjaan maksiat, ya, kalau tahu itu pekerjaan yang memang tidak ada sesuai dengan perintah Qur'annya, jangan kita kerjain. Takut-takut kita lagi kerjain, tiba-tiba Israel cabut, yang kita tahu. Mas, umur berapa sekarang? 33. Nama? Arya. Mas Arya, saya lihat wajahnya orang ahli ibadah ini. Amin. Jangan ketawa. Kok tahu? Kelihatan orang ahli ibadah tuh kelihatan. Mas Arya ya. Mas Arya ini mohon maaf, kita lihat wajahnya memang kelihatan orang ahli ibadah. Udah punya istri ya? Beruntunglah istri punya suami kayak begini nih ya. Mas Arya, katakan dari mulai Mas Arya akil baligh 13 tahun sampai umur 33 tahun gitu ya. Mas Arya belum pernah ke tempat maksiat, katakan begitu ya. Ya, belum pernah ke diskotik, belum pernah ke bar, belum pernah ke karaoke, belum pernah ke tempat pelacuran gitu ya. Katakan begitu ya. Dari 13 tahun sampai 33 tahun, katakan begitu ya. Kalaupun pernah, urusan Mas Arya sama Allah ya, bukan urusan saya ya. Katakan begitu. Lalu di usia 33 tahun kerja di Indosat, berteman sama yang suka datang ke sono, sama yang suka datang ke bar, sama yang suka datang ke diskotik, sama yang suka datang ke nightclub. Dia bilang begini, ya ikut gue yuk. Kemana? Wih, ya karaoke-nya ya. Ceweknya ya, yang di sini mah lewat. Begini ya. Apa dia bilang? Maaf, saya nggak pernah ke sana, nggak berani saya takut sama Allah. Nggak, silakan nanti berangkat aja sama teman-teman yang lain. Saya nggak ikut. Teman yang satu, udah ya, gue yang traktir ah. Payah lu, gue yang bayarin, lu pokoknya tahunya ngikut aja udah, lu naik aja udah, gue yang bayarin semua. Tenang aja lo, pokoknya udah nggak kurang duit lagi lo. Apa dia bilang? Maaf, saya nggak berani dan saya nggak pernah datang ke sana. Saya takut pada Allah. Bilang begitu. Yang satu nomor 3, udah ya lo kampungan lo, gue aja ngikut nih ah. Udah pada gue nggak enak lo pada lo nih, yuk ikut ah. Udah lo pokoknya tahunya naik aja dah, gue yang bayar semua udah. Kata yang satu nih, diajak begitu mau juga ngikut. Mau juga ngikut. Dari 13 tahun sampai 33 tahun baru tumben ngikut datang ke diskotik. Baru masuk diskotik, baru jep, baru begitu. Tahu-tahu Israel cabut di situ. Subhanallah. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Artinya apa? Jalannya kita yang tentuin. Kalau memang itu jadi dosa, kalau memang itu nggak boleh, kalau memang itu dilarang, jangan kita kerjain. Takut-takut apa? Baru tumben kita kerjain, Israel cabut. Kita nggak ada yang tahu, kan betul? Ya, saya bilang Taufik Syafalas kalau tahu matinya ketabrak, kan nggak bakal pergi syuting dia, ya kan? Karena pulang syuting ketabrak mati, kan begitu. Kalau tahu Sofyan itu matinya cuma jatuh dari motor Harley-nya karena kirap Indonesia Merdeka, saya nggak akan pergi dia. Ya. Kalau tahu Saiful Jamil itu bininya bakalan mati ketabrak, dia nggak bawa bininya, kan begitu, karena nggak ada yang tahu. Nah, karena nggak ada yang tahu, yuk, kepengen husnul khotimah, jalannya kita sendiri yang tentuin. Ya Mbak ya, nih kalau siang-siang Ramadan begini nih, ada yang temen bilang begini, yuk, si Yuli ini, sini deh. Yeah. Ada Yuli di sini.
Yul sini. Ya Allah Yul, gue enak banget deh Yul. Sama siapa? Itu si Vera ini. Vera lebay banget Yul, najis deh gue. Kalau ada yang ngomong begitu di siang-siang Ramadan, Yuli harus berani bilang begini. Shh. Siang-siang bulan Ramadan, jangan ngomongin orang. Entah, udah malam. Sama aja dong. Artinya apa? Kalau kita lagi ngomongin orang, kita takut izrohnya cabut. Ya Allah, ya jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bacakan yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim. Ya Rahman Rahman Arhamna ya Rahman Rahman Arhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisul Fatihah bi karamatil Fatihah ya faridal hammi ya kasifal ghammi man li abdi yaghfir warham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Mbak, Mas, sebelum tutup dengan salam, pesan saya. Satu, kalau Mbak lagi ngaca, kalau Mas lagi ngaca di depan cermin, lalu Mbak lihat wajah Mbak jelek, Mas lihat wajah Mas jelek, pesan saya satu, jangan kacanya yang diketok. Ya, kita lagi ngaca nih depan cermin Mbak, lagi ngaca, terus kita lihat muka kita jelek, jangan kacanya yang diketok. Siapa yang ditampar? Muka kita sendiri, tabuk. Tuh, kenapa? Lu yang jelek. Ya. Artinya kalau Mbak, Mas dengar ceramah saya dari awal sampai akhir ada yang jelek, jangan salahin ustadznya, luhnya yang lagi pada jelek, itu aja dah. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.